Pernah gak sih kalian bertanya kenapa aplikasi bisa sangat berbeda saat dibuat maupun saat digunakan oleh banyak orang? Nah, ternyata itu berhubungan dengan pengelolaan GitHub dari INV menggunakan GitHub. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengertian INV, jenis-jenis INV, dan dasar-dasar penggunaan GitHub. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ENV atau Environment. Sebenarnya itu apa sih? Sebelumnya, kenalkan, namaku Marta Triata. Nah, jadi ENV atau Environment adalah tempat untuk menyimpan konfigurasi penting pada sebuah aplikasi atau project. Nah, biasanya ENV ini digunakan untuk menyimpan data yang bersifat rahasia atau pengaturan yang berbeda di setiap lingkungan kerja. Selanjutnya ada contoh data yang disimpan di file INV. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcelina. Nah, contoh data yang biasanya disimpan di file INV itu ada username database, password database, API key, URL website, dan port server. Biasanya INV disebutnya atau dinamai dengan .env. Nah, lanjut kita ke contoh INV dan tujuan INV. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Kalayu dan saya akan membahas contoh INV. Contoh INV itu ada seperti ini. Nah, lanjut itu adalah tujuannya. Tujuan INV itu adalah untuk mempermudah pengaturan aplikasi, menjaga data rahasia agar terjaga privasinya, terus membuat konfigurasinya lebih rapi. Nah, ENV sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada development, yang kedua ada staging, dan yang ketiga ada production. Nah, lalu untuk jenis ENV yang pertama yaitu development merupakan lingkungan yang digunakan saat proses pengembangan aplikasi. Biasanya dipakai oleh programmer ketika membuat atau memperbaiki program. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri masih di tahap coding, lalu bisa sering terjadi error, kemudian digunakan untuk testing awal, dan yang terakhir, data yang digunakan biasanya belum data asli. Contohnya sendiri, seperti program yang dibuat di laptop, programmer menggunakan localhost. Jenis INV yang kedua yaitu ada staging. Staging merupakan lingkungan percobaan sebelum aplikasi dipublikasi ke pengguna. Tujuannya untuk memastikan aplikasi sudah berjalan dengan baik sebelum dirilis. Ciri-ciri staging yaitu yang pertama ada kondisi yang mirip seperti production. Yang kedua digunakan untuk testing final. Yang ketiga yaitu digunakan untuk mengecek bug sebelum aplikasi dipublikasi. Contohnya website diuji terlebih dahulu oleh tim sebelum online. Nah, kita lanjut ke jenis INV yang terakhir, yaitu production. Production merupakan lingkungan aplikasi yang sudah resmi digunakan oleh pengguna. Ini adalah versi final dari aplikasinya. Lanjut itu ada ciri-ciri productionnya, yaitu sudah offline, digunakan oleh user asli, dan harus stabil dan minim error. Terus serta menggunakan data asli, contohnya seperti website sekolah atau aplikasi yang dapat diakses masyarakat. Nah, berikutnya kami akan memberikan tutorial dari push, pull, fork, and merge menggunakan GitHub. Dadah! Nah, lanjut kita ke tahapan push ke GitHub. Push itu digunakan untuk mengirim project dari komputer lokal ke repository GitHub. Yang pertama, itu kita ada instalasi Git. Masuk ke folder project, lalu buka terminal, ketik git init. Lanjut, kita akan menambahkan semua file, yaitu git add. Lalu, kita akan commit filenya. Commit itu seperti menyimpan checkpoint project. Git commit buat nama folder yang kalian mau. Terus lanjut hubungkan ke repository GitHub. Salin link repository dari GitHub. Contohnya seperti ini. Dan lanjut kita ke push ke GitHub. Seperti ini. Ada git push to origin main. Lanjut kita push ke GitHub. Git push terus origin main. Nah, yang kedua nih, itu ada tahapan pull dari GitHub. Pull digunakan untuk mengambil update terbaru dari GitHub ke komputer lokal. Pertama, itu masuk ke folder project, seperti cd, nama project kita. Terus lanjut, kita jalankan pullnya, kayak git pull origin main, terus atau bisa juga git pull origin master.
Lanjut, untuk penjelasannya, perintah pull akan mengambil perubahan terbaru dari GitHub lalu menyinkronkan ke project lokal. Fungsi pull ini untuk mengambil perubahan terbaru, menyamakan project lokal dengan GitHub, dan menghindari konflik saat kerjasama tim. Ketahapan fork repository. Fork digunakan untuk menyalin repositori orang lain ke akun GitHub sendiri. Langkah-langkahnya itu ada buka repository di GitHub, klik tombol fork di kanan atas, pilih akun tujuan, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk penjelasannya, fork biasanya digunakan saat ingin mengembangkan proyek orang lain tanpa mengubah repositori asli. Untuk hasilnya, repositori akan muncul di akun GitHub sendiri dan bisa diedit secara bebas. Ke akhir nih, yaitu tahapan merge branch. Merge digunakan untuk menggabungkan branch lain ke branch utama. Pertama-tama kita harus membuat branch baru, contohnya seperti ini. Untuk penjelasannya, perintah ini digunakan untuk membuat branch baru agar pengembangan fitur bisa dilakukan tanpa mengganggu branch utama. Lanjut, yang kedua, lakukan perubahan lalu commit. Contohnya seperti ini, dan untuk penjelasannya, semua perubahan yang sudah dibuat akan disimpan ke branch tersebut. Lanjut, kembali ke branch utama. Contohnya seperti ini, dan untuk penjelasannya kembali ke branch utama sebelum proses penggabungan dilakukan. Lalu ke merge branch. Contohnya seperti ini, dan untuk penjelasan dan fungsinya itu penjelasannya perintah merge digunakan untuk menggabungkan branch fitur login ke branch utama. Dan fungsi merge itu menggabungkan fitur baru, menyatukan hasil kerja tim, dan memperbarui branch utama. Nah, jadi intinya Git dan GitHub bukan cuma tempat menyimpan project, tapi juga alat penting buat kerja sama tim, mengatur versi project, dan menjaga perkembangan coding tetap rapi. Dengan memahami push, pull, fork, dan merge, kita jadi siap untuk membuat project secara profesional, baik sendiri maupun kerja sama tim. Dan semoga penjelasan kali ini membantu dan mempermudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.